Pemirsa, selebriti Aldi Taher bikin heboh usai mendaftar jadi bacalek di dua partai berbeda, yakni Partai Bulan Bintang dan Perindo. Ya, Bang Aldi, gimana sih ceritanya kok Bang Aldi bisa langsung dengan dua partai sih? Perindo iya, PBB juga iya? Oke, jadi itu menandakan Aldi Taher cinta semua partai di Indonesia. Partai ini kan party, pesta rakyat, ya pesta. Jadi dua-duanya baik, dua-duanya keren. Nah, kenapa Aldi Taher sekarang ada di Perindo? Ya qadarullah. Gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung, Mbak, jujur, Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri, gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik. Lucu juga ya dengerin jawaban Bang Aldi. Entah itu emang cerminan dari kualitas para calon wakil rakyat kita, ataukah beliau emang niatnya cuma ngelawak di panggung perpolitikan Indonesia? Atau juga jangan-jangan Bang Aldi emang punya misi terselubung, menenggelamkan partai-partai dari dalam. Karena rakyat yang saat ini jengah kepada partai pun sangat sulit untuk menumbangkan partai-partai seberapa besar pun ketidakpercayaan mereka terhadapnya. Bicara soal bingung, ini bukan kali pertama kita melihat fenomena semacam ini. Sudah pernah nonton video para selebritis yang jadi anggota DPR, tapi nggak ngerti apa-apa ketika ditanya apa saja hak-hak DPR. Bahkan, bukan hanya caleg atau DPR yang sering bingung dan nggak tahu mau ngapain ketika udah duduk di kursi legislatif. Di kalangan eksekutif pun banyak sekali para kandidat yang sebenarnya nggak tahu apa yang sebenarnya kepingin diperbuat untuk daerahnya begitu mereka memimpin nanti. Pernah ada satu cerita seorang bupati yang baru kepilih. Kami nggak perlu sebut namanya ya Sobat Revolista. Yang jelas begitu beliau terpilih jadi kepala daerah, beliau langsung mengundang para cendekiawan dan para aktivis yang ada di daerahnya. Niat beliau sebenarnya baik, minta masukan. Tapi yang nggak nguatin itu statementnya ini. Saya kan di sini masih baru menjabat, masih bingung juga sih harus bagaimana. Ya elah, kalau bingung mau ngapain, terus ngapain nyalon jadi bupati? Ini cerita nyata loh Sobat Revolista, dan kami jamin banyak sekali kasus semacam ini. Mumpung pilkada udah deket, tahun depan coba perhatikan deh ntar. Para akademisi bakal sibuk dapat job bikin visi misi buat para calon kepala daerah. Ya, kebanyakan emang begitu. Para calon kepala daerah emang banyak yang gak punya visi misi sendiri, melainkan minta dibantuin mikir oleh para akademisi bayaran. Ya, minta bantuan saran dan pemikiran sih baik dan boleh, tapi masa ya visi misi juga dibuatin orang lain? Sobat Revolista, sampai kapan lawakan semacam ini akan menghiasi kehidupan demokrasi politik di negara kita? Tentu saja, jika kelak gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia akan berhasil dijalankan di negeri ini, dagelan para pejabat negara yang sering bikin kita ngelus dada ini akan bisa sangat dikurangi. Karena siapa saja yang ingin menjadi pejabat negara haruslah memulai dari melayani masyarakat sekitarnya secara step by step dari tingkat RT, RW, lumbung hingga ke MPR. Ini tentunya akan memastikan bahwa para calon pejabat adalah mereka yang sudah terbiasa melayani masyarakat dan terbiasa melakukan perencanaan pembangunan. Dan ini pastinya beda dengan para calon pejabat zaman now yang made in partai-partai dan banyak yang dari aji mumpung atau sekedar punya modal cukup buat bagi-bagi amplopan walau kadang modalnya dari utangan. Ups. Yang pasti para calon pejabat dalam konsep KMBI yang terlahir dari lumbung-lumbung pastinya haruslah merupakan manusia-manusia visioner yang memiliki kemampuan berdiskusi yang hebat, di mana mereka akan mencoba menerjemahkan mandat rakyat yang disebut GBHN atau GBHD di daerah. Kemudian menyusun program untuk mewujudkan mandat rakyat tersebut. Jadi, mereka yang akan terpilih menjadi pemimpin, entah itu presiden atau wali kota dan bupati, pastinya adalah kandidat yang terbaik dalam memaparkan program untuk mewujudkan mandat rakyat dalam GBHN tersebut. Maka dari itu, mana mungkin kemudian kita akan mendapatkan pemimpin cupu yang gak berkualitas dan gak tahu harus ngapain ketika memimpin nanti? Itulah masa depan di mana sistem politik kita akan benar-benar melahirkan kualitas pemimpin yang dicita-citakan oleh Pancasila, yaitu para pemimpin yang berkhidmat kebijaksanaan yang akan berhasil mewujudkan kerakyatan alias keberpihakan kepada rakyat. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.